Selamat datang di sesi Kupas Tuntas Sains. Kali ini kita bakal pakai topi detektif. Ya, detektif perairan lebih tepatnya. Kita akan bongkar habis kotak peralatan para ilmuwan dan melihat persis gimana sih cara mereka melacak, mengukur, dan menganalisis pertumbuhan ikan. Anda mungkin mikir, ngukur ikan kan tinggal ditaruh di atas timbangan. Tapi percayalah, di alam liar yang luar biasa luas, ini tuh sebenarnya sebuah misteri biologi yang super kompleks. Coba bayangkan sebuah transformasi yang super dramatis dari seekor belut. Dari hari pertama sampai hari ke-268. Pertumbuhan itu sama sekali bukan sesuatu yang statis loh. Ini benar-benar perjalanan dinamis yang bisa kita saksikan secara visual. Dari yang tadinya cuma bentuk transparan berukuran beberapa milimeter, tiba-tiba berubah jadi organisme yang jauh lebih kompleks dan besar. Tapi, apa sih sebenarnya definisi dari pertumbuhan menurut sains? Ternyata bukan sekedar jadi lebih besar. Pertumbuhan itu adalah proses perubahan yang benar-benar bisa kita kuantifikasi. Entah itu perubahan ukuran, panjang, berat, atau bahkan volume tubuh selama periode waktu tertentu. Malah, kalau kita bicara skala populasi, pertumbuhan juga berarti bertambahnya jumlah individu di suatu area. Jadi cakupannya luas banget. Untuk memecahkan misteri pertumbuhan ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan bahas konsep dasar pertumbuhan ikan, matematika energi dan bobot, analisis di perairan tertutup, melacak di perairan umum, rahasia umur dari sisik dan otolit, sampai akhirnya masuk ke faktor kondisi dan genetika. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Konsep dasar pertumbuhan ikan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya jadi bahan bakar di balik proses biologis ini. Pikirkan persamaan energi ini persis kayak rekening bank Anda. G alias energi pertumbuhan, itu tabungannya. Nah, tabungan ini cuma bisa nambah kalau pemasukan atau I dari makanan yang dikonsumsi lebih besar dari semua pengeluaran. Terus pengeluarannya apa aja? Ada M buat energi metabolisme, F buat energi yang kebuang lewat feses, dan U lewat urin. Intinya, pertumbuhan secara harfiah adalah sisa energi ekstra dari si ikan. Lanjut ke bagian kedua. Matematika energi dan bobot. Gimana caranya para detektif ini menerjemahkan tabungan energi yang nggak kelihatan tadi jadi angka fisik yang nyata? Caranya adalah dengan memantau panjang dan bobot ikan secara rutin seiring berjalannya waktu. Dengan metrik ini, kita tuh bisa memetakan lintasan hidupnya dengan sangat jelas. Ibaratnya kita jadi punya rekam jejak yang pasti, dan ini adalah pondasi dari seluruh studi tentang pertumbuhan. Masuk ke bagian ketiga, analisis di perairan tertutup. Ini bisa dibilang tempat kejadian perkara pertama kita yang lingkungannya sangat terkontrol. Ada hal krusial yang harus kita sepakati dulu. Mempelajari ikan di perairan tertutup kayak kolam atau kerambah itu beda banget sama perairan umum. Di perairan tertutup semuanya terkendali. Tapi begitu kita bahas perairan umum kayak danau, lepas, atau laut di mana ikan bebas berenang kemana-mana, wah itu tantangan logistik yang masif banget. Nah, kalau di lingkungan tertutup, ngukur pertumbuhan tuh gampang banget. Anda tinggal timbang ikannya di awal, balikin ke bak, tunggu sekitar 40 hari, lalu timbang lagi. Dari selisih bobot akhir dan awal ini, kita bisa langsung dapet yang namanya laju pertumbuhan spesifik atau specific growth rate. Simpel kan? Sekarang, bagian keempat, melacak di perairan umum. Pertanyaannya, gimana nasib kita di alam liar, di mana ikan gak bakal ngantri buat ditimbang? Buat melacak populasi liar, ilmuwan benar-benar harus muter otak. Mereka pakai dua trik. Pertama, tagging, yaitu pasang label fisik kayak cincin kecil di sirip atau insang untuk mengenali satu ikan secara spesifik. Kedua, marking, yaitu mengubah fisik ikan, misalnya motong sedikit siripnya supaya kita bisa ngenalin mereka sebagai satu kelompok kalau tanpa sengaja ketangkap lagi berbulan-bulan kemudian. Lanjut ke bagian kelima, rahasia umur lewat sisik dan otolit. Kalau akhirnya ketangkap lagi, masalah barunya adalah gimana kita tahu umur ikan liar kalau mereka nggak punya akta kelahiran? Ini dia salah satu trik paling elegan di biologi perairan. Para detektif sains bakal ngecek cincin melingkar yang disebut anulus di sisik ikan atau dari otolit, semacam tulang telinga bagian dalam ikan. Sama persis kayak ahli botani yang ngitung cincin di batang pohon. Setiap cincin tebah yang terlihat, itu tandanya si ikan sukses melewati satu musim dingin. Keren banget kan? Terakhir, bagian keenam, faktor kondisi dan genetika. Di sini kita bakal zoom in lebih dalam lagi untuk melihat kesehatan mereka. Ilmuwan itu punya rumus khusus untuk melihat pola tumbuh ikan. Dengan melihat nilai B, kita bisa menyimpulkan banyak hal.
Kalau nilai B-nya persis 3, itu namanya isometrik. Ikan nambah panjang dan berat dengan sangat proporsional. Tapi kalau B bukan 3, pertumbuhannya alometrik. Ikannya bisa jadi tumbuh terlalu cepat gemuk untuk ukuran panjangnya, atau sebaliknya, malah terlalu kurus. Dari hitungan tadi, kita dapat faktor kondisi atau FK, semacam skor yang nentuin tingkat kegemukan ikan. Sebagai gambaran, ikan agak pipi yang sehat biasanya punya skor antara 2,0 sampai 4,0. Sementara ikan yang lebih bulat, skornya di kisaran 1,0 sampai 3,0. Skor ini tuh ngasih tahu kita secara langsung apakah ekosistem tempat mereka tinggal itu sehat atau enggak. Dan kalau butuh data yang lebih mutakhir lagi, kita langsung main di ranah molekuler. Untuk mengukur kecepatan tumbuh yang super presisi, ada metode ekstraksi fenol kloroform 4 langkah. Intinya, mereka mengekstraksi sampel dan memutarnya pakai alat sentrifugal berkecepatan 13.000 rpm. Tujuannya apa? Buat nyari rasio RNA terhadap DNA. Karena kalau rasio RNA-nya tinggi, itu artinya ikan lagi aktif memproduksi protein, yang berarti mereka lagi tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Nah, sebagai penutup, coba dipikirkan ini. Kalau sekedar melihat rasio RNA mikroskopis dipadukan dengan hitungan cincin otolit dan metode penandaan tadi bisa memetakan kesehatan ikan dengan sebegitu akuratnya, bayangkan dong seberapa besar potensi kotak peralatan detektif ini buat menyelamatkan lautan kita. Bukankah ini bisa jadi kunci utama kita untuk memulihkan ekosistem global yang makin rapuh karena perubahan iklim? Sains sudah memberikan kita alatnya, sekarang tinggal gimana kita memanfaatkannya. Terima kasih sudah bergabung di Kupas Tuntas hari ini, dan seperti biasa, teruslah belajar.